Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati, baik yang mengikuti secara langsung di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini ataupun yang mengikuti melalui jaringan. Malam hari ini saya akan berbicara tentang vaksinasi virus kibir. Kajian ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa yang disebut kibir itu apa? Nanti yang kedua, tanda-tanda kibir itu apa? Nanti yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena penyakit kibir itu. 3 itu. Untuk memulai kajian ini, saya mengutip firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18. Surah Luqman ayat 18. Silakan Bapak Ibu cek surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس, jangan sekali-kali kamu memalingkan pipimu dari manusia. Bahasa Jawanya apa itu? Memalingkan wajah dari manusia itu. Melengos, ya. Jangan sekali-kali engkau lakukan. Innallaha, sungguh Allah, la yuhibbu, tidak suka, kulla mukhtal, orang yang angkuh sombong, fakhur, yang membanggakan diri. Jadi jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu dari manusia di bumi ini. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan angkuh, ya. Nah, mukhtal itu kadang-kadang dibahasakan dalam Al-Quran itu mutakabbir, kadang mustakbir, orang-orang yang sombong. Sombong itu apa tuh? Kibir itu apa? Bahasa Arabnya sombong, kibir. Apa sih kibir itu? Nah, saya carikan definisinya dari definisi Rasulullah yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang dulu saya ceritakan riwayat hidupnya itu. Orangnya pendek, kakinya kering, tapi disebut paling ahli tentang Al-Quran itu. Jadi cacat fisik itu tidak masalah, asalkan tidak cacat rohani. Dimuliakan oleh Rasulullah. Dia menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Surga tidak boleh dimasuki orang yang kibir, Pak. Tidak boleh.
sekalipun kibirnya itu hanya sekecil debu. Ceramah malam hari ini nanti banyak orang tersinggung. Tapi saya tidak ada berniat menyinggung siapapun ya. Wong itu juga mengena pada saya, mengena pada kita semua kok. Kita bersama-sama karena ini virus berbahaya. Virus berbahaya ini. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sedikit saja rasa sombong. Ya, ada di pintu surga itu sudah ada itu sinyal, pokoknya kalau ada kibir itu langsung bunyi titit titit gitu. Enggak boleh masuk, itu jelas itu. Enggak boleh masuk. Qala rajulun, sahabat bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Nabi, bagaimana dengan orang yang pakaiannya itu bagus ya, senang berpakaian yang bagus, sandal sepatunya juga bagus ya, mahal, bagaimana itu? Apa termasuk sombong? Jawab Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Coba semuanya tirukan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sekali lagi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah. Rambut ditata, disisir yang bagus, baju disetrika, sarung tidak kayak spiral, ada sarung yang lama tidak dicuci, pokoknya yang penting gak najis ini. Sudah 30 jadi ngepir. Untuk apa ya? Karena Allah menyukai yang begitu-begitu itu, yang indah, suka itu tidak sombong. Pakai sarung, wah mereknya itu menunjukkan, ini 700.000 ini, 700.000 ini. Boleh enggak ini? Boleh. Allah jamil yuhibbul jamal, boleh. Nanti yang tidak boleh kan hatinya nanti, ya itu. Kalau tujuannya itu Allah menyukai yang baik dan saya membeli yang baik, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh kan begini, saya pakai yang bagus supaya di masjid nanti saya satu-satunya yang memakai yang termahal. Ini yang beda itu. Terus Nabi membuat apa itu definisi, al-kibru batorul haqq. Ada dua kibir itu. Kibir itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang rendah orang. Nah inilah memandang rendah orang. Jadi kibir itu kata Nabi adalah satu, menolak kebenaran, dan yang kedua meremehkan, memandang rendah orang lain. Nah sekarang saya bacakan. Jadi sombong itu ada yang kelihatan gejalanya, ada yang tidak. Yang tidak kelihatan gejalanya itu apa namanya itu? Orang yang tanpa gejala itu apa? OTG itu tanpa gejala tidak bisa dilihat, tapi ada yang terlihat. Lah menurut Imam Abdullah ini, Habib Abdullah Haddad, dalam buku An-Nasaikhud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah itu menyebut inilah nanti banyak yang tersinggung ya. Tuh. Di sini disebut gejala yang nampak pada orang yang sombong, yang kibir. Satu, merasa
bangga dirinya itu lebih dari orang lain. Orang lebih dari orang lain itu boleh, kenapa tidak boleh? Tapi jangan sampai bangga. Itu masuk kibir. Masuk kibir. Dua, suka menonjolkan diri kepada orang lain. Satu tadi apa? Merasa bangga. Ya macam-macam loh Pak bangga itu. Bangga karena gelarnya panjang, gelarnya sampai kolom KTP itu tidak muat, KSK itu tidak muat, panjang sekali, dimasukkan semuanya. Bangga karena hartanya, bangga macam-macam ya. Tiga, awas ini, selalu ingin tampil di hadapan banyak orang di dalam berbagai pertemuan. Selalu ingin tampil di dalam berbagai pertemuan. Ambisi jadi pembawa acara, suruh baca doa, pokoknya harus diberi apa? Waktu lah. Pokoknya ceramah ini tidak saya tujukan pada siapapun ya, enggak, demi Allah enggak ada. Ini murni. Kalau di masjid maunya ingin jadi imam terus itu ya, karena yang lain dipandang salah semua, ya khoknya, ya zalnya, shotnya. Setiap ada imam mesti salah, ada begitu tuh Pak. Saya ini termasuk setiap ngimami di situ selalu salah. Pernah itu Pak, tadi itu matnya itu kok tidak imbang Pak, yang satu tuh 3, yang satu 4 Pak. Sudah saya betulkan itu, tapi tidak apa-apa bagi saya, alhamdulillah lah. Untuk itu memang ditakdirkan Allah ketemu saya, supaya saya mengerti saya harus berbuat lebih baik, tidak apa-apa. Pernah lagi itu Pak, yang Jumat yang lalu itu panjangnya sudah sama Pak. Sujud Bapak itu tadi rakaat pertama dengan rakaat kedua itu tidak imbang. Oh, nok mana? Ada saja. Akhirnya orang di kampung tuh tidak ada yang berani jadi imam kalau dia ke masjid. Gak wani, mesti salah, wawani salah jelas, mesti dipanggil. Rene, wah mana itu banyak gitu Pak. Soalnya dia bilang, saya ini hakim di musabaqah tilawatil Quran saya ini. Wow. Nah ini loh Pak, penyakit gini Pak. Jadi dia ditakdirkan Allah pinter baca Quran itu ya ujian gitu. Dia semakin tawadhu apa semakin kibir. Berapa tadi itu? 3. Nomor 4, bermegah-megah dan bergaya di jalan raya. Ini tadi di TV saya lihat ada orang membawa mobilnya itu mahal, mereknya itu, didahului ambulan itu tidak mau, dan ketika didahului geser sedikit turun itu Pak. Itu andaikan ambulannya dibuka itu mayatnya ditempeli gitu.
Bapak kan bisa menduga toh, siapa dia? Mungkin dia orang yang dari lingkaran kekuasaan, atau dia paling kaya. Dia pakai mobil. Subhanallah. Kok agama ini memang kalau tidak berfungsi, Pak, manusia itu jadi hewan, Pak. Betul, Pak. Agama kalau tidak berfungsi, kita itu ingin semuanya itu seperti dinosaurus, Pak. Semuanya itu mau diterkam gitu, Pak. Nomor berapa tadi? Nomor 5. Marah kalau ditegur. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan begini, orang bijak cepat tahu kesalahannya dan berbenah, orang bodoh tidak tahu salahnya dan terus berbantah. Jadi orang bijak ya kayak Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar itu, Pak, ya, pidato dalam pertemuan orang banyak, nyampaikan ayat. Setelah pidato kemudian ada wanita itu tanya, nah Umar, kamu itu nerangkan apa? Qurannya tidak bicara begitu. Umar naik lagi ke mimbar. Saudara-saudara sekalian, maaf, Umar salah, mbok ini yang benar. Umar makanya ini walaupun seperti itu tawaduknya loh, kalau sudah menyangkut kebenaran itu. Ketika dia jadi kepala negara, banyak orang ketakutan dengan Umar. Wah, Umar kepala negara, bunyi apa-apa nih. Tuh. Dipanggil saya yang ketakutan, sini. Kenapa kamu takut? Saya ini Umar, ya. Orang yang tidak taat kepada aturan negara, tidak mau mengikuti hukum-hukum agama, saya injak lehernya. Tetapi kalau orang itu baik, saya cium kakinya. Oh ini, Pak. Jadi bapak-bapak kalau ditegur marah ya berarti ya kibir itu, kibir. Berapa tadi? 5. 6. Tidak memperhatikan nasihat orang. Masya Allah. Oh, no, Pak tadi. Dinasihati orang pakai hadis. Hadis itu sahih lah. Riwayatnya siapa itu? Itu. Nasihat itu walaupun dia tidak bisa menyebutkan hadisnya, kalau nasihatnya itu memang masuk akal lah. Ada lagi yang gini, dinasihati pakai dalil, terus bilang begini, saya senang dinasihati itu senang, tapi caranya itu loh, mau caranya itu loh. Andaikan caranya tidak begitu, saya senang dikritik, caranya itu loh. Gini podo. Makanya ini tadi sejak awal saya katakan, saya tidak ngeritik siapapun. Jangan-jangan yang kita kritik ya kita sendiri. Iya tak, Pak? Sampai pernah kibir enggak? Nah, iya. Ya ini perlunya ngaji itu di sini, Pak. Kalau dokter, Pak, menunjukkan penyakit sampean, dokter sampean bayar. Kalau saya menunjukkan penyakit sampean, aku tambah sampean seneni. Jadi orang itu kalau ditunjukkan penyakitnya justru marah. Nah, 7. Suka berbuat semena-mena kepada orang yang lemah atau orang miskin. Insya Allah. Pada orang miskin itu semena-mena. Mentang-mentang dia tidak berdaya, Pak, ya. Orang miskin mau diapakan, toh, Pak? Dia kalau melakukan perlawanan, apanya yang diandalkan, Pak? Enggak apa-apa, enggak punya apa-apa, enggak punya apa.
punya akses siapa yang bela, enggak ada. Kemudian semena-mena. 8, ini ada 11 Pak ya. Senantiasa menganggap dirinya benar dan yang lain salah semua. Dia benar, seperti dia itu steril dari kesalahan. Steril kesalahan. Wah, ini banyak Pak. Ini banyak loh Pak orang ngaji itu. Dulu waktu belajar ngaji itu kepada orang yang ngajari ngaji. Terus setelah pinter Pak, yang ngajari ngaji itu disirik-sirik Pak. Itu ada gitu itu. Sesat-sesat itu ada. Nggih Pak Wakid nggih. Jadi waktu ndak bisa ngaji itu belajar ngaji orang. Setelah pinter Pak, ini diembek-embek Pak ini. Masya Allah. Wadah kiai menjelaskan tentang sholat. Pak Kiai, baca surat Toha itu. Apa bunyinya? Wa aqimis sholata lidzikri. Lakukan sholat itu khusus mengingat aku. Pak Kiai ini tidak benar. Sholat kok minta rezeki itu gimana? Sesat itu. Ngono Pak. Lihat itu Al-Quran. Wa aqimis sholata lidzikri. Lihat surat Toha Pak Kiai. Masya Allah. Luar biasa. Anak muda, anak yang cerdas, anak yang soleh. Coba anakku baca duduk di antara dua sujud. Coba baca anakku. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tolong terjemahkan nak. Saya tidak mikir terjemahnya, tapi difokuskan kepada Allah, difokuskan pada Allah. Dikilanya ini kalau ngomong apa nih? Lawat jebur ini kan soal ekonomi, warzukni itu soal minta rezeki. Iya tapi, tapi apa? Warzukni itu kan minta rezeki tak Pak? Iya lah. Saya terangkan kemarin itu. Sudah. Nomor berapa sekarang? 9. Suka memuji dirinya sendiri. Masya Allah. Nomor 10. Membanggakan nenek moyangnya. Membanggakan nenek moyangnya. Saya ini alhamdulillah berdasarkan riset termasuk keturunan Joko Tingkir, saudara-saudara sekalian. Masuk. Jadi kiai yang membuka pesantren yang besar di situ itu ya, saya ini keturunan ketiga. Masuk gitu. Kadang-kadang gini ini juga tidak sengaja. Yang ke-11 terakhir itu membanggakan anak cucunya. Amancu, anak, mantu dan cucu. Alhamdulillah menantu saya itu ya masih adiknya Pak Jokowi. Alhamdulillah ya. Anak saya sekarang alhamdulillah menjadi wakil bupati di Sulawesi sana. Masuk. Wah, kena kabeh, Pak, kena kabeh. Ajur. Tapi jangan salah paham, Pak. Boleh mengatakan saya ini ahli sejarah, boleh. Saya ini ahli ekonomi, boleh. Saya ini orang yang bisa dipercaya, boleh, asalkan tujuannya itu adalah tujuan memberikan kepercayaan supaya orang itu percaya kepada saya karena dilecehkan, gitu Pak ya, paham toh? Tuh. Ada 2 lurah, calon lurah, yang satu itu peminum, ya hobinya membawa istrinya orang, ya lah bapak ini juga calon. Bapak boleh mengatakan, karena kalau nanti itu tidak terpilih itu berbahaya. Saya bilang, ya
saya insya Allah di dalam hal ini bisa menjaga diri, dan saya ini boleh karena niatnya baik. Paham Pak ya? Itu ya, itu. Ibnu Salam itu di dalam kitab Majalisus Saniyah menjelaskan, ada orang waktu Ka'bah, waktu tawaf di Ka'bah, orang itu ditegur Pak, ditegur. Waktu itu Ibnu Salam menggunakan baju yang biasa-biasa saja Pak. Ditegur, apa tuh. Ibnu Salam langsung pakai jubah yang terbaik. Orang itu ditegur kemudian. Ayo, dia berpakaian situ dengan meyakinkan tadi, niatnya kan supaya memberikan kepercayaan orang itu mau. Nah, jadi ini semua ini bisa multitafsir Pak ya. Lihat-lihat masalah yang terjadi. Nah, yang dalilnya apa ini Pak yang tadi itu? Ini nanti Bapak lihat di surat Yusuf 55. Surat Yusuf berapa? 55. Apa kata Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nah, Yusuf itu berkata, Raja, jadikan saya ini menteri keuangan di Mesir ini, sebab inni hafizun alim, saya ini bisa ya mengendalikan ekonomi, alim, berdasarkan ilmu saya. Nah, boleh ini Pak, boleh, tidak kibir ini. Lah yang membedakan kibir ya tidak, itu Allah yang mau tahu dan orangnya yang bersangkutan. Nah itu. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf itu, Raja, jadikan aku khazainil ard, itu bumi Mesir, jadikan saya ini bendahara, jadikan saya ini menteri keuangan di pemerintahan Mesir. Inni hafizun alim, percayalah bahwa aku ini memang bisa dipercaya untuk ngurus keuangan, alim, dan saya punya bekal ilmu di bidang ini. Sudah. Nah, sekarang saya berbicara, tadi sudah ya Pak ya, satu pengertian kibir sudah ya, yang kedua apa itu tanda-tanda kibir sudah, yang terakhir tadi apa saya bilang, melakukan vaksinasi supaya tidak kena virus kibir. Vaksinasi itu apa tuh Pak? Vaksinasi itu adalah menyuntikkan sesuatu supaya orang itu punya kekebalan, ketika itu dia masuk itu kita punya daya resisten. Satu Pak ya, renungkan doa tasyahud. Masya Allah. Yang pertama itu loh Bu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat itu artinya semua penghormatan itu hanya milik Allah. Jangan minta dihormati, itu miliknya Allah. Sampai di buku ini diterangkan ini. Dia orang penting tapi ditempatkan di tempat yang rendah, enggak apa-apa. Dia kalau orang tidak kibir, orang kibir enggak. Oh, dia ngomong gini,
mereka itu tidak tahu siapa saya, nggak tahu mereka itu. Mereka itu tidak tahu siapa saya masa ditempatkan di sini, nggak tahu mereka itu. Begini kan, saya ditempatkan kumpul ini, orang nggak tahu itu. Setelah ada panitianya datang, Pak, mari di sana Pak. Ini di sini disebut at-tahiyatu lillah, at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatullah. Jangan minta dihormati, sebab yang berhak dihormati itu hanya Allah. Ini tolong di setiap ini memvaksinasi Pak, ini memvaksinasi ini disuntikkan terus. Nggak bisa Pak ini. Wong virus corona saja itu 3 kali loh Pak. Ini nggak main-main, ini susah Pak, susah. At-tahiyatulillah. Kita tidak boleh ngemis-ngemis minta dihormati, tapi jadilah manusia yang selalu menghormati. Bapak pernah ketemu orang seperti ini? Bapak pernah ketemu orang seperti ini? Ada toh? Ada? Alhamdulillah masih ada. Insya Allah lama kiamat ini ya, karena masih ada orang soleh, orang baik. Satu itu at-tahiyatu al-mubarakatus sholawatut thayyibah, itu dipompakan betul setiap. Jadi berarti sehari itu berapa kali itu Pak? Berapa kali? Berapa kali? Pinten Pak Haji? Sehari disuntikkan. Yang berhak dihormati itu Allah. Kamu tidak boleh minta. Berapa kali? 9. Berapa? 9. Subuh 1, terus zuhur 2. Ini minimal ya. Terus asar 2, maghrib 2, isya 2. 9. Oh, 9 ya. Masya Allah. 9. Disuntikkan tiap hari Pak. Yang kedua, bacalah, ini suntikan yang kedua. Tadi suntik itu ya, jenis itu sudah jenis itu ya. Jadi vaksinasi tahiyat, tasyahud. Sekarang yang kedua, vaksinasi doa penangkal marah. Ayo Pak, rata-rata orang marah itu kan karena harga diri loh Pak. Betul loh Pak. Rata-rata orang marah itu loh, karena menyangkut harga diri. Ini doanya Pak, doa penangkal marah. Tirukan saya, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak. Ya sudahlah, kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja, dipompakan setiap hari. Ya Allah, harga diri saya ini hanya saya serahkan Engkau yang menilai, bukan orang lain. Itu bahasa Indonesianya. Nggak harus bahasa Arab toh Pak, itu doa di luar sholat. Ya Allah, kami ini punya kehormatan, punya harga diri, dan biarlah kehormatan dan harga diri saya itu ada di tanganmu, bukan orang lain. Sudah? Suntikan yang ketiga, suntikan lagi surah An-Nisa ayat 139. An-Nisa ayat 139. Masya Allah. Orang kibir itu ya karena kecantikannya ya bisa, karena ketampanannya bisa, karena jumlah
simpatisannya itu, pengikutnya, pembelanya bisa, masya Allah, jumlah jamaahnya bisa, jumlah gelarnya bisa, background pendidikannya bisa. Kamu lulusan mana? Lulusan itu. Terus dia ngomong, itu perguruan tinggi apa itu? Kalau saya ini dari, loh ini Pak, ini itu kibir semua. Itu diperangi semuanya, dalam Islam itu diperangi. Makanya tidak, orang selama ada kibir itu tidak bisa masuk surga loh Pak. Tidak bisa masuk surga. Ya bisa, cuma ya mungkin kloternya agak panjang, terakhir kloternya itu. Punya la ilaha illallah kan mesti masuk surga, cuma ya lama. Ini An-Nisa 139 yang ujungnya ayat saja, itu sudah ketemu. Fa innal izzata lillahi jami'a, fa innal izzata lillahi jami'a. Izzah itu ya kemuliaan, kehormatan, kekuatan, keharuman. Fa innal izzata lillahi jami'a. Sungguh kehormatan itu hanya milik Allah. Subhanallah. Betapa orang kalau tidak kibir Pak, satu ya, dijamin tidak mudah marah. Tuh. Karena yang dilakukan adalah ingin menghormati, bukan ingin dihormati. Itulah yang saya sebut dengan melakukan vaksinasi, penyuntikan supaya kita ini lumayan ada daya tahan tubuh kita, daya jiwa kita terhadap penyakit-penyakit yang itu berbahaya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, masih banyak hadis-hadis yang menyangkut itu ya, seperti man tawadhu'a rafa'ahullah, lawannya kibir itu tawadhu. Siapa yang tawadhu rafa'ahullah, orang itu diangkat ya, diangkat martabatnya di sisi Allah. Wa man takabbar wada'ahullah, maka barang siapa yang takabur maka Allah akan merendahkannya. Di sini ditulis, saya coba didengarkan ya Pak ya. Orang yang alim, orang yang bertakwa ya, yang ibadahnya banyak tapi dia takabur, Allah akan mencabut seluruh kewibawaannya, Allah akan mencabut seluruh barokahnya. Tuh. Dari kata Muhammad takabbar wadu Allah. Nah di sini disebut itu orang banyak ibadah dicabut itu berkahnya, apalagi orang yang bodoh dan kurang ibadah, sombong, dinyek. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Ada juga buku Pak, ada buku yang saya baca, dia Wes Al-Qarni itu mengatakan, yang mengaku keturunan Rasulullah itu ya, yang mengaku keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah itu jangan macam-macam ya. Rasulullah saja itu bilang kepada Fatimah, Fatimah anakku, urusan pengadilan akhirat itu urusanmu, ayahmu nggak bisa berbuat apa-apa. Yang sombong karena rumahnya dekat Ka'bah itu juga diingatkan di buku itu, buku karangan Abdullah Wahab Asy'arani itu dikatakan Abu Jahal itu rumahnya dekat Ka'bah, Abu Lahab ya dekat Ka'bah. Maka yang bisa menyelamatkan orang itu ya itu, ya ketakwaannya. Umar pernah marah loh Pak kepada Rasulullah gara-gara ada orang yang dulu pernah ingin membunuh Rasulullah, itu sakit ya, sakit. Lalu Rasulullah menjenguk bersama Umar. Orang ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jubahmu kok bagus, boleh nggak saya pakai untuk selimut saya? Itu dilepas sama Rasulullah, dilepas. Umar marah sekali, ya Rasulullah, berapa tahun saya ikut kamu tidak pernah memberi jubah saya, ini orang kayak gini justru
Apa jawab Rasulullah? Mar, orang balon pakai jubah saya tidak bisa selamat dari neraka. Lah kamu tanpa jubah saya sudah selamat. Cukup. Ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Duh, Masya Allah. Mohon maaf. Kok tidak diingatkan tadi? Mohon maaf sehingga tidak ada kesempatan untuk dialog. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.